tul kalam. Jangan banyak bicara. Yang tidak ada kaitannya dengan ingat kepada Allah, tidak ada kaitannya dengan akhirnya itu ada hubungannya dengan Allah. Kenapa? Karena omongan terlalu banyak bicara itu menjadikan hati itu menjadi keras. Ya. Hati niku Pak. Ya. Hati niku lek bahasanya Al-Qur'an niku. Ya. Bahasanya Al-Qur'an itu ada bumi tandus. Ada bumi gersang. Segersang-gersangnya bumi itu kalau dihujani itu lama-kelamaan itu menjadi tanah yang hidup. Lama-kelamaan dihujani akan menjadi tanah yang subur. Lama-kelamaan kalau sudah menjadi subur nanti akan tumbuh. Dikasih benih bayam, tumbuh bayam. Dikasih kelapa, tumbuh kelapa. Ditanami apapun akan tumbuh. Syukur-syukur kalau hujannya itu adalah lebat. Kalau hujan lebat itu tidak ada, rintik-rintik pun tidak masalah. Jadi bahasa Al-Quran. Antara air bumi dengan air langit ini beda. Air sumber, air sungai dengan air hujan itu beda. Podo-podo sak timbone jenengan nyiram tanaman itu menggunakan air sumur dengan air hujan, itu hasilnya itu beda. Lebih bagus kalau air hujan. Wa anzalna minas sama'i ma'an mubarakan. Dawuhnya Allah, aku menurunkan air dari langit. Air dari langit itu air yang aku berkahi, air yang berkah. Kualitasnya itu sangat jauh berbeda dengan bumi. Ilmu bumi dengan ilmu langit itu beda. Alam bumi dengan alam langit ini beda. Bagaimanapun tidak akan bisa sama. Ya. Ilmu yang dihasilkan di bumi itu bagus. Air yang berasal dari bumi itu bagus. Tapi lebih bagus ilmu yang dari langit. Ya. Makanya ada bahasa agama yang diciptakan di bumi. Satu misal agama itu bagus. Masih kalah bagus dengan agama yang diciptakan dari langit. Yang dikenal dengan agama samawi. Samawi itu artinya langit. Ya. Kitab yang dicetak di bumi dengan kitab yang dari langit itu beda. Ya. Air yang dari langit itu bisa menghidupkan tanah yang tandus, tanah mati. Tanah tandus kalau kehujanan, dihujani, sering kena hujan. Lama-kelama akan menjadi tanah yang hidup, akan menjadi tanah yang subur. Kalau sudah subur, maka tanah itu ditanami apapun akan tumbuh. Ya. Tanah itu kalau jarang kena siraman, akhirnya menjadi kering, mati, tandus, akhirnya mengeras, mati. Qaswatul qulub. Tanahnya itu mati. Kalau sudah mati, ditanami apapun tidak bakalan tumbuh. Yeah. Jadi di tengah Al-Quran itu bahasanya menjelaskan itu bahasanya itu ada tanah, terus air hujan. Hati kita niki diibaratkan ini bumi. Oleh Al-Quran itu, oleh Allah itu diibaratkan adalah bumi. Hati itu kalau sering ketetesan, kehujanan dzikir Allah, ya. Hati itu kalau sering kena sentuh Al-Quran, maka lama-kelamaan ini menjadi tanah yang hidup, hati yang hidup, hati yang subur. Kalau hatinya sudah subur, ditanami apapun akan tumbuh. Ditanami subhanallah akan tumbuh, ditanami istighfar akan tumbuh, ditanami la ilaha illallah akan tumbuh. Tapi kalau hatinya itu gersang, kering,
tandus, apalagi tanahnya ini, hatinya itu qaswatul qulub. Hatinya itu sudah mati, membeku. Sudah seperti batu. Ditanami apapun tidak akan ada bekasnya. Masih la ilaha illallah, la ilaha illallah. Hatinya mati, tidak ada bekasnya. Kenapa? Karena qaswatul qulub. Ya. Makanya kalau memang sudah terjadi hatinya itu mati, dihidupkan. Caranya bagaimana? Dengan air dari langit. Nek cara Didi Kempot niku banyu langit. Banyu langit. Waya ngetren-ngetrene mati. Hati itu sering-sering disirami dengan air hujan, banyu langit. Banyu langit itu apa? Al-Quran. Sering-sering maca Al-Quran. Sering-sering maca zikir. Jenengan kok berzikir, kok ndak ada bekasnya, lanjutkan. Ya. Jenengan mek nyiprati kok. Jenengan berzikirnya itu 100 kali itu mek nyiprati. Bukan nyiram, nyiprati. Nyiprati itu ya ndak basah. Makanya kalau bisa itu disiram. Disiram. Kalau disiram itu beda dengan diciprati. Kalau disiram berarti ya kuantitasnya itu banyak. Yang dipakai untuk nyirami itu adalah banyu langit, air hujan, Al-Quran. Makanya sing sering-sering niku maca Al-Quran. Ya. Pak kula niku mboten saged maca Al-Quran. Surat Al-Ikhlas saged. Ya niku mawon pun. Diniati maca